Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Baik-baik saja? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya walaupun beraktivitas dengan jarak online atau pembelajaran jarak jauh. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini Pak Guru akan lebih jelas lagi akan mengulas tentang hukum nun sukun dan tanwin, karena pada dasarnya materi ini kalian sudah pelajari pada waktu kalian masih di kelas 5. Jadi Pak Guru hanya mereview kembali ingatan kalian supaya jangan lupa lagi, ya. Baik anak-anak sekalian, pada dasarnya hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 macam. Yang pertama ada namanya izhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat iqlab. Nah, apa itu izhar? Izhar adalah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan 6 huruf. Apa aja hurufnya? Ada huruf alif, ada huruf ha, ada kha, ada ain, ada ghin, ada ha. Nah, itu termasuk izhar. Jadi apabila nun sukun bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka dibacanya izhar. Bagaimana cara membacanya, anak sekalian? Cara membacanya, nun sukunnya itu dibaca jelas atau bunyi huruf N. Ya, tuh. Kita lihat di contohnya yang di bawah. Contoh izhar. Yang pertama ada kata man amana. Ya. Di situ ada nun sukun, kemudian di depannya ada alif atau hamzah. Maka bacanya jelas, N-nya jelas ya. Man amana. Tidak mang, tidak mam, tapi man. Ya. Kemudian di sampingnya ada juga nun sukun bertemu dengan ghin. Maka bacanya min gilin, tidak mim gilin atau min gilin, tapi min, jelas ya. Kemudian yang di bawahnya lagi ada nun sukun bertemu dengan ha. Maka cara membacanya adalah man huwa, N-nya jelas ya. Kemudian di sampingnya lagi nun sukun bertemu dengan ain. Maka cara bacanya min alaq, N-nya jelas ya. Bawahnya lagi nun sukun bertemu dengan ha kecil. Maka cara bacanya min hadidin, N-nya jelas min ya, min hadidin. Nah itu izhar. Yang kedua ada namanya idgham. Apa itu idgham? Idgham adalah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan Idgham ini terbagi ke dalam 2 bagian. Ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Nah, idgham bila guna adalah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan 4 huruf yaitu ya, nun, mim, waw, maka cara bacanya nun matinya atau nun sukunnya tidak dibaca jelas, tetapi dibaca sesuai dengan huruf yang ada di depan nun mati tersebut atau tanwin. Contohnya, contoh idgham biguna nih. Nun sukun bertemu dengan ya. Maka cara bacanya bukan paman ya'mal, tetapi pamai ya'mal. Seperti itu ya. Kemudian di bawah lagi ada nih, contohnya nun sukun bertemu dengan mim. Maka cara bacanya adalah mimmain. Bunyinya bunyi huruf M yang jelasnya ya. Tidak min main, seperti itu ya. Kemudian yang satu lagi, contohnya nun sukun bertemu dengan waw. Maka cara bacanya adalah miwaliyin, tidak min waliyin. Nah, itu contoh daripada idgham biguna. Yang kedua adalah idgham bila guna. Apa itu idgham bila guna? Idgham bila guna apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro, maka termasuk ke dalam idgham bila guna. Cara bacanya bagaimana? Sama dengan idgham biguna, yaitu bunyi nunnya tidak berbunyi N, tetapi nun matinya bunyinya berubah menjadi huruf yang sesuai dengan huruf yang ada di depannya.
Ya, contoh di bawahnya adalah contoh idgham bilaguna, misalnya nun sukun bertemu dengan lam. Maka cara bacanya tidak min ladunka, tapi mil ladunka. Ya. Kemudian bawahnya lagi contohnya tanwin bertemu dengan lam. Maka cara bacanya adalah khairul laka, tidak khairun laka. Nah, itu idgham bilaguna. Jadi intinya idgham biguna maupun idgham bilaguna sama cara membacanya. Yang membedakannya adalah hurufnya. Kalau idgham biguna hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, wau. Kalau idgham bilaguna cuma 2, lam dan ro. Kemudian yang ketiga ada iklab. Ini gampang. Iklab itu adalah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba saja, tidak dengan huruf yang lain. Maka cara membacanya, nun sukunnya tidak dibaca nun, tapi berubah menjadi mim atau m. Contoh iklab, contohnya misalnya nih, tanwin bertemu dengan ba. Maka cara membacanya adalah sami'an basiro. Tidak sami'an basiro, tidak seperti itu ya. Jadi berubah menjadi huruf m. Itu iklab. Yang terakhir ikhfa. Ikhfa ini kebagi dalam 3 macam. Ada yang namanya ikhfa kubro, ada namanya ikhfa sugro, dan ada namanya ikhfa wusta. Ikhfa kubro hurufnya ada 3, yaitu huruf ta, da, dan to. Contohnya nun sukun ketemu dengan ta. Ini contohnya. Cara bacanya adalah min tilqai. Jadi cara membacanya nun sukunnya berubah menjadi seakan-akan berubah menjadi bunyi ang ya. Min tilqai. Kemudian yang sebelahnya tanwin bertemu dengan to. Maka cara bacanya sa'idan thayyiba. Kemudian di sampingnya nun sukun bertemu dengan da. Cara bacanya min dunihi. Itu ikhfa kubro. Yang kedua ada namanya ikhfa sugro. Nah, itu hurufnya qaf dan kaf. Contohnya misalnya tanwin bertemu dengan ka, maka cara bacanya qaulan karima. Atau di sebelahnya nun sukun bertemu dengan ko, maka cara bacanya min qibalihi. Yang terakhir dari ikhfa adalah ikhfa wusta. Yaitu hurufnya ada sa, ada ja, ada zai, ada sin, ada shin, ada so, ada do, ada dod, ada za, ada fa. Contoh ikhfa wusta adalah nun sukun bertemu dengan so, maka cara bacanya an solatihim. Di sampingnya tanwin bertemu dengan zai, maka cara bacanya yauma idzin jurfa. Itu anak sekalian inti dari hukum nun sukun dan tanwin ya. Ini insya Allah kalau kalian sudah paham dengan hukum nun sukun dan tanwin ini, insya Allah bacaan Quran kalian akan lebih tartil dan akan lebih tertib lagi karena sudah sesuai dengan hukum tajwid ya, seperti itu. Nah, selanjutnya tugas untuk kalian adalah mencari contoh kata dari surat Al-Baqarah ayat 96 sampai dengan 110. Ya. Contoh apa? Yang pertama, contoh ijhar. Itu kalian cari 3 contoh. Kemudian yang kedua, kalian cari contoh dari idgham, contoh idgham. Yaitu 3 contoh. Nah, idgham ini boleh idgham biguna ataupun idgham bilaguna. Nah, setelah mendapatkan contohnya, kemudian kalian pindahkan dan tulis di kertas atau buku tulis. Kemudian dipoto dan hasilnya dikirim via WA Classroom dengan kode yang udah Pak Guru tertera di sini ya kodenya. Nah, nanti kalian kirim ke sini ya, atau via WA juga nggak apa-apa. Ya, via WA nggak apa-apa. Ya. Usahakan hari ini diselesaikan tugasnya ya, supaya tidak numpuk. Jadi Pak Guru ulang lagi, tugasnya adalah mencari contoh kata dari surah Al-Baqarah. Yang pertama contoh izhar 3 contoh. Yang kedua contoh idgham 3 contoh bebas, mau idgham biguna atau bilaguna.
Kemudian ditulis di kertas, kemudian dipoto dan hasilnya dikirim via WA Classroom dengan kode yang ini ya. Oke. Baik, itu saja yang dapat Guru sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.